KPU menetapkan persyaratan administrasi partai politik secara ketat demi menghindari munculnya partai politik bodong. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lidi Badin. Demikian seperti yang disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum NTT, Thomas Dohu kepada RRI dalam Lintas ND pagi kemarin. Thomas Dohu mengatakan bahwa persyaratan administrasi bagi partai politik yang ketat dimaksudkan untuk menghindari partai politik bodong karena menurutnya di KPU tidak mengenal yang namanya partai bodong tersebut. Menurut Thomas, KPU melayani calon partai politik peserta pemilu dan parpol baru ini sebagai calon peserta pemilu 2024 dengan klasifikasi adalah partai non-pemilu pada tahun 2019 atau partai politik baru dan juga parpol yang tidak memiliki parliamentary resort serta partai yang memiliki parliamentary resort. Namun bagi calon parpol baru tersebut diwajibkan telah ditetapkan sebagai partai politik oleh Kemenkumham. Partai-partai ini tidak melakukan pendaftaran ke KPU kabupaten ataupun provinsi, melainkan mereka nanti akan melakukan pendaftaran ke KPU RI untuk selanjutnya ikut proses verifikasi administrasi dan faktual. Apabila telah memenuhi syarat, maka akan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024. Verifikasi akan dimulai bulan Agustus dan nanti akan berakhir sampai dengan awal tahun 2023 dan proses ini akan dilaksanakan sepenuhnya di KPU RI. Semua partai politik nanti yang telah ditetapkan menjadi partai politik oleh Menteri Hukum dan HAM akan mendaftar kepada KPU RI dalam jadwal dimaksud. Thomas Dohu juga menambahkan, bagi partai politik yang telah memilih parliamentary resort akan mendaftar dan melakukan verifikasi saja. Sedangkan verifikasi faktual memang harus dilakukan oleh partai baru dan yang tidak mendapatkan parliamentary resort pada tahun 2019 kemarin. Kalau kita pilih partai-partai yang akan mendaftar nanti, itu kurang lebih ada beberapa ya. Pertama itu adalah partai politik baru. Partai politik baru dimaksud itu adalah partai non peserta pemilu pada tahun 2019. Partai politik baru dimaksud itu telah terdaftar sebagai partai politik di Menteri Hukum dan HAM. Kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 tetapi merupakan partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold. Bagaimana kita ketahui 2019 itu terdapat 16 partai nasional dan 4 partai politik lokal dan 16 partai politik dimaksud terdapat 7 yang tidak memenuhi parliamentary threshold sehingga mereka dikategorikan bisa mendaftar kembali menjadi calon partai politik peserta pemilu. Berikut juga adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR. Kita sebut dia adalah partai politik yang memenuhi parliamentary threshold dan mereka ini diberikan waktu pendaftaran sebagaimana yang disebutkan tadi. Semua partai politik tersebut akan melaksanakan pendaftaran pada bulan Agustus 2022 nanti dan tentunya akan disahkan menjadi partai peserta pemilu 2024. Thomas Dohu juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di NTT, untuk berpartisipasi demi menyukseskan pemilu 2024 mendatang. RRI ND Lidi Badin melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten ND menggelar kegiatan halal bihalal yang dihadiri oleh Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MM bertempat di lapangan Pancasila ND pada hari Sabtu lalu 11 Juni 2022. Acara tersebut dihadiri pengurus MUI Kabupaten ND yang dipimpin oleh Haji Abdul Syukur selaku ketua. Dihadiri juga oleh Ketua Dewan Pembina MUI Kabupaten ND Haji Abdul Jamal Sahumris BBM, Ketua Nadatul Ulama ND Kiai Haji Alifuddin Al-Ayu, para imam masjid se-Kabupaten ND, alim ulama, Camat ND Utara Zainuddin Ismail Esos, Ketua Banser Ansor, ibu-ibu majelis taklim se-Kabupaten ND, remaja masjid dan juga umat Islam ND. Ketua MUI Kabupaten ND Haji Abdul Syukur dalam sambutannya mengungkapkan bahwa halal bihalal yang diselenggarakan secara sederhana ini merupakan motivasi tersendiri bagi MUI Kabupaten ND yaitu MUI Kabupaten ND. Selain itu, kegiatan ini merupakan momentum kebangkitan seluruh komponen Islam dalam membangkitkan semangat dakwah. Sementara itu, Bupati Jafar dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten ND
menyambut baik dan juga memberikan apresiasi kepada MUI Kabupaten Ende yang telah menggelar kegiatan halal bihalal tersebut. Bupati Ende Haji Jafar Haji Ahmad juga berterima kasih atas peran para ulama, tokoh Islam dan umat Islam serta komponen masyarakat Kabupaten Ende dalam mensukseskan rangkaian acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di lapangan Pancasila Ende 1 Juni 2022 yang lalu. Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan destinasi dengan suasana yang baru, komunitas burung Indonesia berhasil mendirikan bangunan berbentuk perahu Nabi Nuh di Bukit Saimbokol, Desa Cuncalolos, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Laporan Veranda Garus. Bangunan berbentuk perahu Nabi Nuh itu telah dikerjakan sejak tahun 2021. Proses pengerjaannya dibutuhkan waktu 8 bulan dengan menggunakan kayu jati bersertifikat legal sebagai upaya menciptakan daya tarik baru untuk para wisatawan sehingga tempat tersebut layak dikunjungi. Menariknya, bangunan perahu Nabi Nuh terletak di atas Bukit Saimbokol dan disebut sebagai rest area atau ekoton, yakni ekoturism, outbound, natur, dan education yang dapat dinikmati secara bersamaan oleh para pengunjung yang beristirahat sejenak. Demikian yang disampaikan Flores Program Manager Burung Indonesia, Tiburtius Hani, kepada RRI Minggu pagi kemarin. Kalau kita membuat bangunan yang biasa-biasa saja kan itu tidak menarik perhatian. Kalau itu sebetulnya bagaimana menampilkan sesuatu yang unik, menarik perhatian sehingga tempat itu layak untuk dikunjungi gitu. Karena tujuan kita kan bagaimana menarik orang untuk kemudian beristirahat, kemudian menikmati istirahatnya di situ dan ya menikmati keindahan yang ada di situ. Dia menambahkan, ke depan organisasi Burung Indonesia akan mencoba bekerja sama dengan BUMDes dalam konteks pengelolaannya untuk memastikan pengelolaan dan peralatan agar kebersihan lingkungan sekitar dapat diperhatikan dengan baik. Adanya wisata baru tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan ekonomi mereka. Salah satunya membuka lapak untuk menjajakan hasil pertanian. Tidak hanya itu, untuk memastikan komitmen masyarakat dalam melestarikan alam sekitarnya, organisasi Burung Indonesia memfasilitasi kesepakatan pelestarian alam desa atau kesepakatan yang dibangun oleh warga sendiri bagaimana mengelola alam di desa secara lestari dan diketahui oleh pemerintah kabupaten serta mendampingi kelompok konservasi desa. Di situ sebetulnya ada spot-spot untuk bisa berkegiatan wisata ya atau outbound atau untuk camping. Ada danau di situ, danau Lerem namanya. Tapi kami coba membrandingnya dengan kelompok sadar wisata yang ada di Desa Cuncalolos, desa yang di mana bangunan itu berada. Itu kami coba membranding danau itu sebagai Danau Asmara Lerem. Jadi supaya sedikit menarik perhatian orang. Kemudian di sekitar situ juga ada hutan yang cukup bagus dan itu bagian dari kawasan hutan beliling yang merupakan habitat penting bagi beberapa burung endemik, burung yang kita tidak akan temukan di tempat lain, hanya ada di Flores, terutama di Beliling itu. Untuk diketahui, nama lain dari Burung Indonesia yakni Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia atau Association BirdLife Indonesia adalah afiliasi dari BirdLife International di Indonesia dan merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002 bertujuan melestarikan seluruh jenis burung dan habitatnya di Indonesia serta bekerja sama dengan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang lestari. RRI Ende. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Dalam rangka mempromosikan wisata Manggarai Timur, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan Tour Desa Wisata Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022. Tour Desa Wisata ini dilaksanakan selain sebagai ajang promosi juga sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pariwisata di Manggarai Timur. Tour wisata Kabupaten Manggarai Timur ini dilaksanakan 10 sampai 12 Juni 2022 yang dimulai dari objek wisata pantai Cepiwatu menuju Desa Wisata Gololoni, objek wisata Golodepet, Desa Wisata Colol, agrowisata kopi, Watunggong, objek Bukit Gololontar, Lengko Ajak, objek Gereja Tua, Mbaur, objek Pantai Watu Pajung,
Desa Wisata Rana Kulon, objek Danau Rana Kulon, Danau Terate Rana Tonjok, Desa Wisata Nangambaur atau objek Pantai Watu Pajung dan berakhir di Desa Gololijun, objek wisata Nangalok. Dalam arahannya ketika melepaskan rombongan tur wisata Manggarai Timur ini, Bupati Manggarai Timur Agas Andres SHM menyampaikan bahwa promosi pariwisata adalah tugas dan tanggung jawab bersama, bukan semata tugas pemerintah atau masyarakat. Tur wisata Manggarai Timur tahun 2022 ini turut didukung oleh Bank NTT Cabang Borong dan komunitas Borong Trail Kubota. Dan peserta tur adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan pimpinan perangkat daerah Manggarai Timur bersama jajarannya, Kadin Manggarai Timur dan juga masyarakat. Sekian Warta Berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sari Ora, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.